Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Prasetyo dari Jember, dari UINKAS Jember. Di sini saya ingin menggarap tugas UTS dengan materi perkembangan arkeologi di Indonesia. Perkembangan metode analisis dalam penelitian arkeologi tentunya beriringan dengan kemajuan teknologi yang ada. Kajian tipiologi, klasifikasi maupun seriasi semakin diperkuat dengan adanya analisis ilmiah yang didasari pemikiran personal yang diawali oleh Birkvoet pada tahun 1060-an. Pendekatan prosesual yang menggunakan ilmu alam sebagai ilmu bantu dalam memecahkan permasalahan penelitian arkeologi dengan lebih objektif dan terstruktur. Hal tersebut memberikan sudut pandang lain terhadap hubungan manusia dengan lingkungan alam, sehingga dapat menghasilkan suatu kebudayaan tertentu. Penelitian yang menggunakan pendekatan saintifik dalam arkeologi modern dapat menjelaskan berbagai aspek dalam kehidupan manusia di masa lalu. Oleh Birkvoet, DRN Poland 2001. Perkembangan chromatic dating dalam arkeologi juga memberikan wawasan baru dalam mengetahui usia sesuatu temuan arkeologi, yang kemudian membantu dan menjelaskan sistem pembakan oleh 3X System, teori dari Kristen Jurgensen Townsend. Seiring waktu, chromatic dating digantikan pendekatan ilmu alam sebagai ilmu bantu. Beberapa diantaranya mengadopsi teori dan metode perolehan data dari berbagai ilmu alam seperti fisika, kimia, geologi, paleontologi, genetis, dan medis. Suatu diantaranya adalah arkeobotani. Arkeobotani atau dapat disebut juga paleobotani merupakan ilmu yang memberikan gambaran tentang hubungan manusia dengan tumbuhan di masa lalu. Pada masa apapun, manusia membutuhkan tumbuhan sebagai aspek pendukung kehidupan dan perbudayaan pada konteks arkeologi. Pada konteks arkeologi, tumbuhan memberikan gambaran tentang lingkungan vegetasi, pegunungan, lahan, diet hingga perdagangan tumbuhan, ekosistem dan ekonomis pada masa lalu. Pada kajian arkeobotani, penggunaan tumbuhan yang digunakan berbagai menjadi dua, diantaranya adalah dua, makrobotani dan mikrobotani. Makrobotani merupakan sisa tumbuhan yang relatif besar dan dapat dilihat tanpa menggunakan alat bantu penglihatan seperti tumbuhan biji, sisa akar, kulit kayu hingga struktur tumbuhan pada umumnya. Data makrobotani secara ini situ sisa tumbuhan pada saat evaluasi, screening atau pengayaan sedimen, dan water fluorescence dengan memisahkan antara sedimen dengan tumbuhan menggunakan teknik pengambangan oleh Persal 1989. Selain data makrobotani, terdapat pada mikrobotani yang diantaranya adalah Srex, pollen, dan vitelloid. Data mikrobotani tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan hanya mampu dilihat dengan menggunakan alat bantu penglihatan seperti mikroskop. Stats merupakan polisacharia yang berbentuk
Butir merupakan polisakarida yang berbentuk butir dan terdapat pada jaringan tumbuh-tumbuhan. Pada umumnya, starch ditemukan pada bagian akar umbi maupun biji yang berfungsi sebagai sumber energi tumbuhan. Data tentang starch dapat digunakan sebagai data diet manusia, yang salah satunya dapat ditemukan pada karang gigi hingga vegetasi yang bernilai ekonomis. Peroleh data starch. Data hasil evakuasi dipengaruhi oleh stat pada wilayah dan juga kondisi pH pada tanah, karena stat akan rusak apabila terkena temperatur yang melebihi 50 Celcius dan akan berubah menjadi gelatin. Polen menjadi data yang sering digunakan oleh para natural historis maupun ahli lingkungan dan mengungkap iklim dan lingkungan vegetasi masa lalu. Beberapa di antaranya adalah Shirley, Fergie, dan Invasion. Namun, polen sendiri hanya diproduksi pada tumbuhan yang telah dewasa dan memiliki tingkatan preservasi polen yang rendah. Polen juga dapat dengan mudah transportasi oleh angin yang disebut pollen rain. Data mikrobotani yang terakhir adalah Vitelloid, yang juga dapat diulas dan dalam tulisan untuk menjelaskan tentang perkembangan penelitian Vitelloid. Vitelloid merupakan silika yang terserap ke dalam tumbuhan melalui akar. Piperno tahun 2001 menyebutkan Vitelloid dengan berbagai istilah seperti Slipitolis, Silica bitolis, Bignix silica, Biocnic opal, Plant opal, Opal pitilis, Bimortisis silitolis, atau Silica badis. Namun istilah Vitelloid ini yang kerap digunakan dalam penelitian arkobotani. Vitelloid dapat ditemukan di berbagai bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan batang kayu. Tingkat perfeksi Vitelloid juga relatif tinggi dibandingkan dengan polen dan starch. Vitelloid dapat bertahan pada kondisi yang cukup ekstrim. Pada kondisi yang cukup ekstrim berbeda-beda menjadi dua itu setelah terobsesi dalam tanah. Dr. Piperno 1988. Selain itu, Vitelloid diproduksi sejak tumbuhan berusia 6 bulan sehingga data Vitelloid dapat menunjukkan kehadiran tumbuhan muda. Metode analisis pada kajian arkeologi di Indonesia semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, terutama arkeologi saintifik. Kajian arkeologi terutama yang menggunakan dan mikrobotani seperti Vitelloid telah dilakukan, namun kajian yang berkutat dengan pertumbuhan semestinya lebih banyak dilakukan dalam penelitian arkeologi. Terima kasih. Materi yang saya sampaikan kurang mohonnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.